Aktivitas pagi di SMA IT Mutiara Hikmah. Guna penuh berkah, hati penuh syahdu, doa kita terangkai bersama langit yang biru, nurani terbuka lebar, menyambut sinar kebaikan. Hari Jumat membawa cinta dalam rahmat yang tulus. Di pagi yang suci doa memenuhi jiwa, bersujud kita bersyukur atas segala nikmatnya. Setiap langkah penuh pengharapan di jalan menuju surga. Hari Jumat membawa keberkahan dalam ikatan kasih yang abadi.
future. Gimana kita? Dia suka Bromo. Happy sama-sama Tri. Apaan tuh? Welcome to Mana Raka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat Muhik semua? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam agenda podcast Muhik TV. Yang hari ini kami dari SMA ITM Muntara Hikmah mengundang beberapa alumni dari SMA ITM Muntara Hikmah yang hari ini mereka sudah selesai dari Mutiara Hikmah, kemudian sudah kuliah, bahkan kuliahnya sudah selesai gitu kan. Dan bahkan aktivitasnya sekarang ini mereka sudah banyak sekali aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan dan membawa manfaat untuk masyarakat khususnya. Baik, kita langsung saja kita sapa teman-teman alumni. Apa kabar teman-teman alumni semua? Alhamdulillah baik Kak. Boleh teman-teman semua kita sapa sobat Muhik yang ada di manapun berada. Assalamualaikum. Halo Sobat Muhik. Oke, Masya Allah. Baik, alhamdulillah ya teman-teman semua sudah disapa nih oleh teman-teman dari alumni. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih dengan teman-teman semua yang ada di depan kita gitu ya. Kita mulai dari kakak yang sebelah sini. Siapa kak namanya? Oke, kenalin semuanya. Perkenalkan, nama saya Dinda Anissa Syahida. Teman-teman bisa panggil Dinda atau Kak Dinda. Terus Kak Dinda pernah sekolah di Mutiara Hikmah, SMA ITM Mutiara Hikmah, angkatan pertama. Angkatan pertama. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Oke. kakak. Kenalin teman-teman semua, aku Hafsah Nusaiba Sykarillah, bisa dipanggil Hafsah, Kak Hafsah. Kalau di Muhik, aku angkatan 3. Angkatan ketiga. Selanjutnya kak. Halo Sobat Muhik, perkenalkan nama aku Farsya Sabila Solihah, biasanya boleh dipanggil Kak Farsya atau kalau mau lebih dekat lagi bisa juga dipanggil Kak Caca. Nah, aku ini merupakan salah satu lulusan atau alumni sekarang dari SMA ITM Mutiara Hikmah, alumni ketiga. Alumni ketiga. Berarti Sobat Muhik kita hari ini ditemani oleh 3 alumni kita dari SMA ITM Mutiara Hikmah. Ada Kak Dinda, ada Kak Hafsah, dan ada Kak Caca. Biar kita lebih kenal ya. Kita lebih dekat dengan Kak Caca gitu. Nah, saya pengen ke Kak Caca dulu deh gitu kan. Kak Caca, saya mau nanya nih. Dulu waktu Kak Caca masih sekolah di SMA ITM Mutiara Hikmah, Kak Caca apa sih yang membuat Kak Caca bisa termotivasi untuk masuk ke SMA ITM Mutiara Hikmah? Kalau selama saya sekolah di Muhik ini yang pastinya yang pertama saya punya banyak teman-teman yang baik gitu. Teman-teman yang selalu ngajak ke arah yang kebaikan gitu. Ngajakin buat hijrah, selalu merangkul untuk berada di jalan yang baik seperti itu. Selain itu juga ada guru-guru yang selalu mendukung minat dan bakat, baik itu mungkin di pelajaran akademiknya ataupun non-akademik, mungkin seperti
hal-hal ya kayak tahfiz gitu, terus untuk pembelajaran BTK-nya juga dan yang lain sebagainya. Waktu itu Kak Caca ikut eskul apa? Kalau dulu aku pernah ikut eskul basket. Eskul basket. Selama Kak Caca ikut eskul basket, bagaimana Kak pengembangan minat bakatnya? Jujur waktu itu kan karena dipilih ya ada beberapa eskul. Dulu seingat aku ada eskul drama dulu ya, musikal juga, terus ada eskul basket. Karena dulu minatnya mungkin pengen belajar tentang olahraga lebih dalam, lebih luas, lebih mendalam gitu. Jadi aku ikutnya milihnya yang basket. Selama basket juga selalu diajarin sama mentornya saat itu, selama guru ekstrakurikulernya dengan baik. Oke. Kalau pembelajarannya bagaimana Kak di SMA IT? Kalau pembelajarannya sendiri lumayan bagus sih, maksudnya antara guru dan murid itu nggak terlalu resmi, nggak terlalu formal kaku kayak di sekolah pada umumnya. Jadi hubungan antara guru dan muridnya terjalin, interaksinya terjalin dengan sangat baik gitu. Jadi kita nggak cuman seperti diajarin kayak biasa, tapi lebih ke kita dirangkul apa yang belum kita ketahui sebelumnya, kita ditemani, kita diajarin dengan baik seperti itu. Artinya Kak Caca didampingi lah ya, Betul. didampingi, difasilitasi sampai Kak Caca lulus ya. Iya. Waktu itu masuk di mana Kak kuliahnya? Kalau aku setelah lulus dari MUIK ini, kuliahnya lanjut di UIN Bandung. UIN Bandung dengan jurusan apa Kak? Jurusannya ilmu komunikasi di konsentrasi jurnalistik. Ilmu komunikasi yang saat ini ketat sekali untuk masuk ke jurusan Ilkom ya. Banyak Dan peminat. alhamdulillah ya, Oh. dari SMA ITM Mudarikma bisa ada yang masuk di Ilkomnya UIN Bandung saat itu. Insya Allah ya teman-teman semua. Gitu. Berarti sekarang sudah selesai Kak kuliahnya? Sekarang udah selesai kuliahnya. Sekarang sudah selesai. Aktivitasnya apa sekarang Kak? Kalau untuk sekarang saat ini mungkin lebih ke persiapan untuk ke jenjang karir setelahnya ya. Selain itu juga saya lagi nunggu untuk persiapan wisuda, banyak hal-hal yang harus disiapkan seperti berkas-berkasnya dan lain sebagainya. Oke, baik, itu sedikit ya sharing dari Kak Caca. Oke, kita lanjut ke Kak Hafsah, gitu kan. Kak Hafsah boleh dong bercerita gitu kan pengalaman Kak Hafsah selama di Mutiara Hikmah gitu. Oke. Kalau pengalaman aku selama di Mutiara Hikmah, pengalaman apa dulu nih dalam segala hal bidang? Boleh dari pembelajaran Oke. atau pengembangan minat bakat. Oke, siap. Kalau dari pembelajaran yang pastinya alhamdulillah ya guru-guru di MUHIK seru-seru kayak gitu, dan yang pembelajarannya walaupun kerasa kayak temen ya sama guru-guru tuh ngerasa kayak temen, tapi tetap ada batasan-batasan Karena antara gurunya muda-muda ya. iya betul, Kayaknya karena gurunya seusia gitu ya. betul Miss tapi rasa kayak kakak gitu kan. Betul. Bahkan teman kita ada yang manggil Missnya tuh langsung kakak gitu ya, karena saking deketnya. Tapi walaupun kedekatan itu antara guru dan murid, tetap ada batasan-batasan tertentu tentunya kayak gitu. Dan kalau terkait pengembangan minat bakat, dulu di SMA itu kalau boleh jujur ya, dulu itu Hafsah awal masuk SMA Mutiara Hikmah, tapi sebelumnya udah keterima di pesantren, di salah satu pesantren daerah Jawa Tengah. Tapi kenapa akhirnya masuk ke MUHIK? Karena salah satu alasannya pengen berbisnis gitu. Jadi kan kalau di pesantren kan belum bisa nih bisnis online kayak gitu. Akhirnya ke MUHIK biar bisa sambil bisnis online, dan alhamdulillah selama di MUHIK tuh gurunya support gitu Hafsah buat ya udah menjalankan apa yang Hafsah senangin gitu di MUHIK. Dan alhamdulillah kepala sekolahnya support, guru-gurunya support buat Hafsah jalanin bisnis gitu. Selain bisnis kan juga banyak kegiatan organisasi yang Hafsah jalanin di MUHIK, dan itu juga bikin skill ke diri sendiri tuh lebih ke upgrade sih. Ke upgrade. Banyak sekali pengalamannya ya. Berarti sekarang bisnisnya apa Kak? Kalau bisnisnya sendiri sekarang yang lagi dijalanin, yang masih bertahan ya sampai sekarang, itu ada di kayak produk-produk harian, terus ada skincare dan kesehatan gitu. Kalau dulu pas yang dijalanin waktu zaman SMA itu ada kayak jasa cetak foto kayak gitu. Dan sekarang yang masih bertahan itu yang produk-produk harian gitu. Artinya ketika Kak Hafsah mau mengembangkan minat bakatnya di SMA, itu selalu disupport ya dengan
dukungan oleh guru-guru Alhamdulillah gitu kan, oleh disupport, pihak sekolah. Artinya tidak ada batasan Kak Hafsah harus fokus ke pembelajaran, enggak. No. Benar ya? Ya, tapi Jadi tetap akademiknya harus jalan gitu. Jadi barengan. Jadi Tuh. antara akademik dan non akademik itu harus selaras gitu, harus balance gitu. Baik, itu ya sedikit dari berbagi cerita dari Kak Hafsah gitu. Kita lihat sharing cerita selanjutnya dari Kak Dinda yang angkatan pertama banget nih. Ya, SMA itu berdiri tahun 2015. Nah, sekarang kita akan berbincang dengan Kak Dinda sebagai alumni pertama kalinya gitu. Gimana Kak Dinda, boleh dong cerita sedikit gitu pengalaman Kak Dinda selama di SMA IT Mutiara Hikmah. Oke, mungkin pengalamannya banyak gitu ya Kak. Dari baik itu dari segi akademik maupun non akademik gitu ya. Dari akademiknya ya pengalamannya ya selama di kelas ya seru-seru aja sih, enjoy pembelajarannya karena gurunya juga dalam menyediakan pembelajaran buat murid-muridnya itu ya kreatif gitu, banyak prakteknya juga. Terus kalau dari non pendidikannya kita waktu itu tuh dari angkatan pertama tuh kita tuh pengen banget pergi jauh gitu Kak, rihlah gitu ya. Dan itu tuh uniknya tuh kita setiap hari tuh nabung sama miss-nya gitu. Jadi kalau misalkan lupa ditagih gitu ya setiap hari, dan alhamdulillahnya qadarullah gitu ya, Allah kabulin permintaan kita semua gitu. Jadinya kita waktu itu sempat pergi ke Jogja bareng-bareng. Nah, itu pengalaman yang gak bisa dilupain gitu. Terus dari pengalaman di ekstrakurikulernya juga alhamdulillah seru karena waktu itu juga sempat ada beberapa pergantian ekskul karena kan mungkin baru angkatan pertama banget gitu ya. Waktu itu pernah ikut basket juga sama kayak Caca, terus juga tahfiz gitu ya. Terus waktu itu aku juga kebetulan aktif juga di OSIS dan kita sering mencetuskan banyak-banyak acara gitu. Waktu itu ada pensil semerbak itu jadi kayak ada pentas seni terus ngundang ustadz juga gitu. Pokoknya pensil semerbak itu singkatannya dari pentas seni Islam semangat menebar kebaikan. Terus ya? Iya, terus waktu itu juga bintang tamu pertama itu Ustadz Muzamil Hasbullah, alhamdulillah. Terus alhamdulillahnya tuh bisa dilanjut sama generasi selanjutnya nih, alhamdulillah masih berlanjut gitu. Bahkan sampai sekarang Sobat Muhik. Oh masih? Ya, masih ada Kak? Oh Masya walaupun Allah, memang namanya berbeda gitu. Walaupun pensil ya. Iya. Sekarang namanya Selekta. Oh. Selekta memang isinya nggak jauh beda gitu kan. Banyak sekali lomba-lomba yang ada di Selekta. Bahkan tahun ini pun rencana kita akan mengadakan kembali. Ternyata Kak Dinda ini sebagai pelopor ya dalam kegiatan-kegiatan event-event gitu. Ternyata Kak Dinda ya gitu. Iya, alhamdulillah. Terus kalau ada lagi itu Kak, karena kan waktu itu kan kita tuh sangat menginginkan seorang adik gitu ya, adik kelas gitu. Jadi kita buat inovasi baru juga, yaitu kita buat ini tryout akbar, namanya TOR gitu ya. Tryout akbar. Terus alhamdulillah waktu itu diikuti beberapa SMP, terus kita juga sempat kerja sama salah satu penerbit buku untuk soal-soalnya gitu ya. Jadi alhamdulillah tuh tembus gitu. Jadi kita nggak sendirian tapi didampingi sama guru untuk bagaimana ini ya di organisasinya tersebut itu bikin proposal segala macam. Terus kita bagaimana komunikasi sama orang luar gitu. Jadi kita diajarin juga tuh di situ. Jadi pokoknya ya skillnya juga sama seperti Hafsah gitu ya. Kita upgrade skill sini. Terus juga waktu itu Dina juga dikasih amanah untuk menjadi ketua OSIS. Jadi Masya Allah ya, ketua OSIS. Iya, tapi jadi ya banyak lah pokoknya pengalamannya yang seru. Selama kamu Kak Dinda menjadi ketua OSIS, bagaimana Kak? Waktu itu sih apa ya, karena mungkin baru juga, jadi akunya juga lagi masa-masa mempelajari hal baru itu gitu. Jadi kayak ya udah aku juga masih belajar waktu itu. Terus alhamdulillahnya didampingi sama wali kelasku yang alhamdulillah juga membantu aku banget gitu. Terus juga teman-teman yang support yang mau mau kerja sama lah gitu. Jadi alhamdulillahnya tuh ya semuanya fine-fine aja. Waktu itu karena angkatan baru gitu, jadi kayak dipilihnya tuh secara ini
ditunjuk aja Ditunjuk gitu, aja. ditunjuk gitu. Terus yang periode kedua juga alhamdulillahnya aku, jadi 2 periode 2 aku, Kak. periode Iya. gitu. Tapi ada Iya, 2 nggak sih Kak periode. gitu? 2 periode. Ada nggak nih apa namanya SMA itu waktu Kak Dinda masuk gitu kan, baru sekali berdiri gitu kan di Iya. angkatan pertama. Hmm. Nah, ada nggak yang membuat kenapa harus memilih di SMA ITM Mutiara Hikmah? Karena kan posisi SMA-nya masih baru gitu kan, Iya. belum ada lulusan sama sekali. Mm-mm. Nah, gimana tuh Kak Dinda? Awal kenapa aku bisa memutuskan sekolah di SMA ITM Mutiara Hikmah, perjalanannya tuh panjang, Kak. Jadi waktu itu aku sempat keterima juga waktu itu di salah satu SMA negeri di Tambun Selatan. Cuma qadarullah karena itu terlalu jauh letaknya dari rumah gitu, dan dari orang tua juga tidak khawatir gitu ya karena perjalanannya jauh gitu ya. Jadi kita coba cari swasta gitu. Waktu itu pernah ke swasta yang biasa gitu, bukan Islam terpadu. Cuma kok kayak kurang serak gitu. Takutnya tuh ada culture shock gitu dari aku, karena kan dulunya tuh di lingkungan IT juga, SMP IT, terus di mana itu juga ada pondoknya, tapi aku full day. Nah, akhirnya ketemulah brosur gitu ya. Dapat juga waktu itu dari SMP juga dapat gitu dari Mutiara Hikmah gitu. Nah, dicoba dulu deh. Akhirnya masuk ke sini. Dan ya bagus sih untuk menyambung pembelajaran yang enggak ada di SMA negeri ataupun di swasta yang seperti itu. Jadi kayak ada fokusnya tuh di Al-Qur'an. Alhamdulillah itulah cerita dari Kak Dinda gitu sebagai angkatan pertama. Artinya nggak ada penyesalan lah ya Kak untuk masuk ke SMA ITM Mutiara Hikmah, walaupun SMA itu waktu itu berdirinya masih baru banget. Masih baru banget. Bahkan gitu kan keterimanya di negeri gitu kan. Iya. Yang pengen anak itu tuh pengen banget ke sekolah negeri gitu kan. Tapi Kak Dinda lebih memutuskan untuk di SMA ITM Mutiara Hikmah. Dan terbukti gitu kan selama Kak Dinda berada di Mutiara Hikmah, kreativitasnya, pengembangan potensi minat bakatnya selalu mendapatkan support. Bahkan ketua OSIS 2 periode, Sobat Muhik. Gitu. Luar biasa. Gitu. Baik, Sobat Muhik semua. Ya, tadi kita sudah sedikit berbincang nih ke teman-teman alumni di SMA ITM Mutiara Hikmah, gitu kan. Nah, sekarang saya mau nanya ke Kak Hafsah, gitu kan. Selama Kak Hafsah setelah lulus nih dari SMA ITM Mutiara Hikmah, gitu kan, kemudian kuliah waktu itu di mana Kak? Alhamdulillah di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, di UPI Bandung. jurusan pendidikan bisnis. Memang sesuai ya passionnya ya. Iya, Di SMA mengembangkan bisnis gitu kan. Bahkan kuliah pun mengembangkan bisnis juga. Kak Hafsah, ketika Kak Hafsah kuliah di UPI Bandung dan kemudian keterima di UPI Bandung kuliah gitu kan, ada nggak materi yang Kak Hafsah dapatkan di SMA ITM Mutiara Hikmah, kemudian Kak Hafsah implementasikan di pas kuliah? Oke, kalau karena tadi udah disampaikan ya sama Kak Dinda bahwa salah satu keunggulan di Mutiara Hikmah kan tadi di bidang Al-Qur'annya. Nah, pembelajaran Al-Qur'an selama di Muhik ini kan kita belajar banyak banget hal ya. Dan itu yang salah satu juga jadi alasan kenapa Hafsah masuk ke Muhik, karena unggul di Al-Qur'annya. Nah, selama Hafsah kuliah di UPI Bandung itu, Hafsah sambil jadi guru pengajar, Kak. Jadi di salah satu madrasah, jadi Hafsah coba cek-cek gitu kan di sekitar UPI itu ada masjid-masjid apa aja dan ada tempat ngaji apa aja kayak gitu. Dan Hafsah masuk ke dalamnya, ikutan ngajar, dan itu benar-benar kepake banget gitu. Apa yang Hafsah pelajarin, Al-Qur'an yang dipelajarin selama di SMA itu benar-benar kepake banget ketika Hafsah ngajarin anak-anak gitu. Dan kalau misalnya itu kan tadi ngajar. Nah, kalau di kuliah Hafsah juga mulai ikutan organisasi-organisasi juga gitu. Dan Hafsah ingat banget waktu di Muhik itu acara pensil Semerbak. Kalau Hafsah mah dulu pernah jadi bagian humas yang buat nyari sponsorship gitu kan. Dan aktif di organisasinya. Selama kuliah Hafsah jadi terbiasa gitu buat aktif di organisasi juga. Walaupun akademiknya jalan, tapi tetap organisasi juga jalan, dan pengalaman-pengalaman tadi itu ya masuk gitu ke selama perkuliahan. Kalau dari segi materinya, kalau di SMA ini kan IPA ya Kak.
waktu zaman Hafsah tuh kan IPA, terus Hafsah kuliah tuh IPS gitu. Itu sebenarnya agak sesuatu yang shock sih gitu kan, karena bisnis Harus lintas jurusan gitu. betul linjur. Tapi ada satu hal yang Hafsah banggain, kenapa anak IPA masuk IPS gitu kan? Betul. Karena di IPA ini kan kita belajar matematikanya oke gitu kan, belajar matematikanya jalan kayak gitu. Dan ketika di kuliah itu dapat materi matematika ekonomi, itu nggak kaget-kaget banget karena kita udah terbiasa yang di matematika SMA nih, yang di IPA udah belajar pola cara pengerjaannya dan lainnya kayak gitu. Jadi nggak ada batasan ya, yang IPA nggak boleh nih masuk ke jurusan sosial gitu Iya kan. betul, Tapi bisa. bisa Ternyata insya ada, Allah gitu. asal ada kemauan dan oke aku mau jalanin ini, bismillah. Apalagi sekarang semua bebas gitu ya, mau yang IPA mau yang IPS itu boleh mengambil lintas jurusan semua Iya. gitu kan. Oke. Dan Kak Hafsah lulus tepat waktu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun Sobat Muhik gitu ya, Kak Hafsah ini aktivitas banyak di organisasi di kampus gitu kan, yang infonya atau isunya gitu kan, kalau orang mahasiswa yang aktif di organisasi kampus itu pasti lulusnya telat gitu ya. Iya, bisa Tapi insya Allah. alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah. Kak Hafsah bisa membuktikan bahwa lulus tepat waktu. Ya, tepat pada waktunya. Tepat gitu. pada waktu. Sobat Muhik nggak usah takut gitu kan. Ketika Sobat Muhik lulus dari SMA gitu kan, kemudian aktif di organisasi. Karena itu bagus ya Kak Hafsah ya. Untuk mengembangkan potensi kita, mengembangkan wawasan kita. Gitu kan, bertemu Relation. dengan banyak orang gitu kan. Networkingnya itu yang Networkingnya gitu teman-teman semua. Baik, terima kasih Kak Hafsah. Saya mau ke Kak Caca kembali gitu. Nah, selama Kak Caca kuliah di UIN Bandung gitu kan, Kak Caca, apa yang Kak Caca ingat pesan-pesan waktu di SMA ITM Mutiara Hikmah? Mungkin dari gurunya ataupun dari pelajarannya gitu. Kalau untuk pesan-pesan sih, yang paling diingat banget dari guru-guru di Muhik itu, mungkin sama kali ya buat orang-orang yang lain juga, jangan lupa sholat yang Jangan pertama. lupa sholat. Kan kuliah tuh lingkungannya luas banget, bercampur-campur banget gitu kan ya. Meskipun kegiatannya padat, ada mata kuliah, terus ikut organisasi juga, dan lain sebagainya, kepanitiaan juga. Tapi yang pasti yang paling aku ingat selama pesan-pesan yang aku dapetin dari guru-guru di Muhik itu, yang pertama jangan lupa untuk sholat. Jangan lupa untuk sholat. Jangan lupa untuk sholat, terus jangan lupain orang-orang yang dulu pernah berjasa nih di hidup aku gitu. Itu yang paling berkesan. Dari berkesan. Mungkin kalau ditanya apa, boleh yang lanjutin Hafsah tadi? Boleh. Mungkin kalau untuk hal-hal dari Mutiara Hikmah ya, dari selama aku SMA di sini, yang aku dapetin dan bisa diterapkan selama di perkuliahan ini adalah, kalau dulu kan aku ikut organisasi di sini juga di Rohis gitu ya. Sebagai dulu ada Rohisnya namanya Rohis Al-Hikmah sebagai ketua keputrian. Selain sebagai Rohis sendiri, waktu dulu juga ada namanya pensil semerbak juga kan ya selama kita SMA gitu, di posisinya sebagai Budekdok. Nah, dari pengalaman pertama kali aku jadi Budekdok di SMA ini, karena udah pengalaman pertama jadi Budekdok di SMA, dan akhirnya selama kuliah aku lanjutin gitu. Jadi Budekdok juga selama kepanitiaan, selama ikut serta KKN gitu juga kan, ataupun di organisasi yang aku ikutin di kuliah seperti itu. Jadi berlanjut gitu dari apa yang di SMA sampai di kuliah. Berarti sejati. selalu hubungan antara SMA dengan pas kuliah itu selalu ada hubungannya dan tersinkron ya, gitu kan dengan baik. Saya pengen ke Kak Dinda nih. Kak Dinda, paling kuliah di mana setelah lulus dari SMA? Alhamdulillah keterima di Universitas Singapura Bangsa Karawang, Unsika. Unsika Karawang. Iya. Dengan jurusan apa Kak? Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pendidikan Bahasa Inggris. Betul. Nah, ada satu pertanyaan Kak. Ketika Kak Dinda selesai dari SMA ITM Mutiara Hikmah, kemudian Kak Dinda mendapatkan aktivitas gitu kan di sekolah, ketua OSIS 2 periode. Nah, cara Kak Dinda membentuk karakter yang
Kak Dina dapatkan dari SMA IT Mutia Hikmah pada saat kuliah itu bagaimana Kak? Pembentukan karakternya. Kalau dari segi karakter, di sini aku highlight leadership-nya sih ya, karena tadi pengalaman dari SMA jadi ketua OSIS, terus gimana itu juga waktu SMA sering dipilih untuk jadi MC acara apapun itu ya, waktu itu juga sempat pas baru banget peresmian masjid waktu itu sama partner teman aku waktu itu dulu juga. Berarti nanti kalau ada panggilan MC boleh ya Sobat Mukia kita Boleh. undang ya. Nomornya gitu ada di bawah ya. ini. Di bawah ini. Ya karena dari pengalaman itu Kak, jadi kayak sering tampil di depan gitu. Jadi apa ya? Skill public speaking aku juga terasah di situ dan alhamdulillah itu juga kepake sampai sekarang, sampai di perkuliahan. Sempat aku juga ikut organisasi sama kayak adik kelasku ini. Ya ikut organisasi juga gitu. Jadi aktif juga di akademik, di non akademik juga. Dan itu kepake banget gitu. Jadi waktu itu juga aku juga sempat dipilih juga jadi apa ya? Ibaratnya wakil ketua dari organisasi tersebut tapi yang khusus yang membidangi di perempuannya gitu. Dan itu kan juga kita butuh skill seorang leader gitu ya Kak di situ. Jadi alhamdulillah ya masih berjalan gitu. Alhamdulillah pas yang apa yang aku dapatkan dari Muhik ya masih terus aku terapkan sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Alhamdulillah teman-teman semua ya. Jadi apa yang kakak-kakak alumni ini dapatkan dari Kak Dinda, Kak Hafsah, Kak Caca gitu kan. Semua membawa dampak positif, membawa dampak yang begitu manfaat gitu kan. Nah, kemudian nih teman-teman sudah sudah selesai nih dari kampusnya gitu kan. Nah, waktu Kak Dinda, Kak Hafsah atau Kak Caca ya selama berkuliah ya aktivitas berkuliah gitu kan. Bagaimana Kak rasanya? Mungkin kita bisa berbagi gitu kan dengan sobat-sobat Muhik yang pengen kuliah gitu kan, tapi kayaknya masih takut gitu Kak. Boleh nih cerita dari siapa? Aku dulu boleh. Kak Dina. Berarti pengalaman pada saat kuliah ya. Betul. Ya alhamdulillah aku itu waktu masuk awal perkuliahan tuh pas zaman Covid banget Kak. Pas zaman Covid berarti 2020. Iya, jadi Sama. iya kan Sama kita bertiga. masuk Covid gitu dan aku kebetulan gap year juga tuh. Jadi makanya bisa seangkatan sama mereka. Terus pengalamannya ya alhamdulillah walaupun online tapi aku bisa tetap nge-handle beberapa kegiatan pada saat itu dan pada saat itu juga kebetulan aku lagi kerja Kak. Lagi kerja. Terus juga jadi antara bagi waktu dengan perkuliahan tuh memang lumayan agak sulit, cuma alhamdulillah Allah bantu, Allah mudahkan gitu dan ya seru banget gitu dan pengalamannya juga nggak hanya di bidang akademik saja tapi di non akademik juga. Jadi kayak waktu itu pernah ikut pertukaran mahasiswa merdeka, itu program dari Kemendikbud, alhamdulillah lolos di semester 3. Waktu itu keterimanya di Universitas Tadulako, terus juga sama perguruan tinggi mitranya tuh ada UGM sama Unsud. Jadi di satu semester itu aku kuliah di 4 kampus. 4 kampus yang berbeda. Iya. Terus juga waktu semester 5 alhamdulillah keterima juga di programnya sama dari Kemendikbud juga. Waktu itu namanya Kampus Mengajar Angkatan 5. Dan itu alhamdulillah keterima juga dan qadarullah penempatannya itu di SDN Pantai Sederhana di Muara Gembong. Ya Masya Allah jauh banget. Ya jadi ya itu juga dari situ kita bisa ngambil pengalaman-pengalaman berharga karena aku jurusan pendidikan gitu ya. Jadi bisa terjun langsung ke sekolah tuh merupakan pengalaman yang sangat luar biasa. Terus juga aku aktif di organisasi keislaman di kampus sampai sekarang juga masih terlibat alhamdulillah. Ya pokoknya seru gitu Kak. Pengalamannya intinya seru. Intinya seru. Ya. Karena tadi bisa berkuliah di berbeda kampus gitu kan, ada UGM, Unsud. Iya, ketemu teman-teman baru juga, jadi lintas pulau, jadi senang sih Kak. Kemudian siapa nih? Dari Kak Caca atau Kak Hafsah? Boleh Kak Caca. pengalaman selama kuliah. Kalau selama kuliah ini mungkin aku juga sama ya kayak Kak Dinda juga, kita sama-sama angkatan COVID. Jadi waktu itu zaman-zaman awal tuh mungkin gak kepikiran kalau aku tuh bakal
masuk kuliah gitu. Bakal akhirnya bisa keterima kuliah. Alhamdulillah selama kuliah mungkin kita ada 2 tahun ya online gitu, di rumah aja gitu. Karena ada COVID juga waktu itu. Jadi lebih dekat sama keluarga juga waktu saat di rumah online. Pengalamannya bisa memanage waktu lebih baik gitu. Meskipun kuliahnya cuma di rumah aja, tapi harus tetap diatur waktunya dengan baik untuk kuliah Kak. Terus juga sempat waktu setelah 2 tahun kuliah ikut organisasi juga. Dulu tuh aku ikut organisasi di pers jurusan, namanya Jurnal Pos Media. Kalau boleh diceritain juga, selama di Jurnal Pos Media ini aku posisinya tugasnya sebagai reporter gitu. Jadi bukan reporter yang on cam melalui kamera gitu, tapi lebih ke reporter yang nyari informasi, meliput data, tapi ditransmisikan atau dibuat jadi tulisan online seperti itu. Selain ikut organisasi di dalam kampus, setelah Jurnal Pos Media juga saya terpilih jadi ikut bagian dari HIMA atau Himpunan Mahasiswa tapi di jurusan gitu, Himpunan Mahasiswa Jurnalistiknya. Masuk ke dalam anggota bidang pers selama 1 tahun dari 2023 awal sampai 2023 akhir Desember kemarin. Selain daripada ikut organisasi di kampus juga, selama kuliah saya ikut magang gitu ya di luar kampus. Magangnya ini ada di bidang content writer, terus di bidang content creator juga, pokoknya bidang-bidang yang sejalan sama jurusan saya gitu. Ada beberapa, ada di media Jawa Barat, ada juga di media yang ada di Bekasi waktu itu, di Bandung, di Republika, Bekasi, Radar Bekasi kalau nggak salah. Oke. Kemudian Anak terakhir pers. dari Kak Hafsah. Kalau dari Hafsah sendiri kurang lebih sama, nggak jauh-jauh dari kalau misalnya organisasi. Kita 2 tahun online ya, 2 tahun online. Jadi selama 2 tahun online itu akademik jalan alhamdulillah, dan emang nggak tahu ya, mungkin dari SMP ikutan organisasi. Jadi pas awal kuliah juga itu udah mulai ikutan organisasi. Udah 2 organisasi yang diikutin. Satu organisasi yang memang UKM keislaman, satunya himpunan jurusan pendidikan bisnis sendiri gitu. Terus kalau misalnya tadi di angkatan di semester 5 ya, Kak Dinda ikut kampus mengajar, terus mungkin Caca magang, karena itu ada program pemerintah kan namanya MSIB. Nah, Hafsah juga alhamdulillah di situ ikutan kampus mengajar angkatan 5. Tapi kalau Kak Dinda di daerah Bekasi, Hafsah di daerah Kabupaten Bandung Barat. Wah, itu di gunung, Kak. Iya. Kita menelusuri gunung. Aku di pantai. Oh iya. Iya, Kak Dinda di Pesisir. pantai. Pesisir. Kalau aku di daerah pegunungan yang wah jalanannya Masya Allah mantap lah gitu, Kak. Dan itu seru banget. Terus di semester 6-nya Hafsah ikutan program pemerintah juga, ada namanya PKMK. Dia Pekan Kreatif Mahasiswa di bidang kewirausahaan gitu. Dan banyak banget ya, pokoknya secara garis besar apa yang didapetin selama SMA itu benar-benar kepake dan terasa gitu selama di perkuliahan. Jadi nggak kagok-kagok lagi gitu lah buat menjalani dunia perkuliahan gitu. Jadi memang kalau kita sekolah sesuai dengan fashion kita, kemudian kuliah, maka aktivitas kita pun sesuai dengan fashionnya kita gitu ya, teman-teman semua. Baik, Sobat Muhik, tadi kita sudah bercerita panjang lebar gitu kan, pengalaman semasa di SMA gitu kan, kemudian kuliah gitu kan. Tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman semua gitu kan. Memang SMA ITM Mutiara Hikmah sekarang punya tagline baru. Jadi tagline-nya kita nyaman, makanya kita harus mencari sekolah yang nyaman. Oke, masuk. Kita ada B3 di apa namanya? Di SMA. Nyaman untuk berkreasi, nyaman berinovasi, dan nyaman untuk berprestasi. Wih, mantap. Jadi benar nih apa yang tadi Kak Dinda sampaikan gitu kan. Kita harus pilih sekolah yang nyaman. Gitu kan. Iya enggak? Buktinya kakak-kakak kita gitu kan, dari Kak Dinda, Kak Hafsah, dan Kak Caca gitu ya, yang sudah membuktikan, bahkan sudah lulus kuliahnya gitu kan. Baik itu angkatannya Kak Dinda yang angkatan pertama gitu kan, yang saat itu sekolahnya belum ada lulusan gitu kan. Belum ada gitu kan. Tapi Kak Dinda bisa sampai saat ini gitu. Kemudian
boleh nih kita sharing gitu kan, bercerita gitu Boleh, kan. boleh. Eh, menurut teman-teman nih dari Kak Dinda, Kak Hafsa atau Kak Caca gitu kan, apa yang pengen teman-teman sampaikan untuk sobat muhik nih, khususnya anak-anak yang di SMA gitu, yang pengen bingung cari SMA mana gitu kan. Nah, kira-kira apa nih, dari siapa nih kira-kira? Sama. Dari aku ya, buat Hafsa. teman-teman yang mau cari SMA. Oke. Bagi teman-teman yang mau cari SMA, silahkan. Kalau dari aku pertama ngelihat ke diri sendiri apa yang teman-teman butuhkan, dan kalau ternyata yang teman-teman butuhkan sesuai nih spesifikasinya, dan aku yakin pasti bisa jadi sesuai sih dengan apa yang tersedia di Muhik, bisa banget nih Mutiara Hikmah jadi salah satu pilihan teman-teman semua. Di Muhik tuh kalau nggak salah sekarang ada unggulannya kan Al-Quran, terus ada kewirausahaan juga, terus ada skill minat bakat lainnya gitu. Jadi teman-teman bisa banget cari atau pilih sekolah yang dia tuh bisa menunjang minat bakat teman-teman tapi gak ketinggalan sama Al-Quran. Itu sih yang paling penting, karena ketika nanti udah masuk ke jenjang kuliah yang lebih sibuk, itu teman-teman akan sulit deket lagi ke Al-Quran kalau misalnya dari SMA-nya belum dibiasakan gitu. Jadi salah satu yang aku dapetin juga di Muhik tuh kayak gitu. Tuh. Kalau dari Kak Dinda gimana, Kak? Dari Kak Dinda? Oke, kurang lebih sama seperti Hafsa gitu ya. Kita kalau misalkan mau cari sekolah yang emang nyaman lingkungannya, karena kan kenyamanan nomor 1 ya Kak. Terus juga apa ya, yang bisa menunjang minat bakat teman-teman semua, terus juga mau upgrade skill, karena kan apalagi itu sangat dibutuhkan nanti ke depannya gitu ya, baik itu di perkuliahan ataupun di karir gitu. Dan Mutiara Hikmah itu bisa jadi pilihan yang paling tepat buat teman-teman masukin ke daftar list. Oke, baik. Terakhir dari Kak Caca. Oke, kalau dari aku mungkin buat teman-teman yang mau cari SMA nih, mungkin sama juga kayak Kak Dinda sama Kak Hafsa juga. Yang pasti yang pertama kalian harus tahu itu apa yang kalian butuhkan saat SMA ini. Karena kan setelah SMA masih perlu ada kuliah, masih perlu menghadapi kehidupan selanjutnya yang sebenarnya gitu. Jadi SMA ini mungkin sekolah terakhir yang sekolah menengah gitu, benar-benar sekolah sebelum masuk ke kuliahan gitu. Jadi mungkin yang perlu diketahui terlebih dahulu apa yang pengen kalian dapatkan gitu. Mungkin di sekolahnya kalian pengen cari kayak di Muhik gitu kan, unggul di Al-Quran gitu, biar di selama kuliah nanti bisa tetap ada di jalan yang benar gitu, ada di jalan yang lurus, tetap di jalan yang nggak belok-belok kemana-mana gitu. Terus di skillnya juga sih, karena kan di Muhik juga sekarang ini kan banyak banget skill-skill yang mau diajarkan gitu, banyak upgrade skill juga. Sobat Muhik semua, pengen dong gitu kan dari kakak-kakak alumni, dari Kak Dinda, Kak Hafsa atau Kak Caca gitu, ada nggak harapan atau pesan nih untuk SMA ITM Mutiara Hikmah untuk kedepannya harus seperti apa gitu? Boleh dari Kak Dinda dulu. Boleh. Harapannya untuk SMA ITM Mutiara Hikmah khususnya gitu ya, sekolahku dulu gitu ya, semoga sekolahnya lebih berkembang, menciptakan alumni-alumni yang berprestasi, lalu lebih maju dalam bidang apapun itu dan lebih sukses. Boleh dari Kak Hafsa? Kalau dari aku harapannya mudah-mudahan tambahan dari Kak Dinda untuk Mutiara Hikmah, khususnya di bagian OSIS-nya, karena akhir-akhir ini Hafsa suka mantengin tuh OSIS SMA ITM Mutiara Hikmah dan Instagramnya ya, sosial medianya, dan itu udah sangat grow, dan mudah-mudahan itu bisa terus tercipta siswa-siswa berprestasi, khususnya yang di konten kreator tuh, itu bagus banget sih. Mudah-mudahan bisa menciptakan siswa-siswa konten kreator dari Mutiara Hikmah gitu. Mantap. Oke. Dari Kak Caca. Oke, kalau dari aku mungkin agak mirip-mirip ya sama Kak Dinda dan Kak Hafsa. Yang pertama mungkin
harapannya untuk SMA IT Mutiara Hikmah semoga bisa berkembang menjadi lebih baik lagi gitu, jauh lebih baik lagi, meskipun datang ke sini pun kayak udah banyak banget nih yang baru gitu, udah banyak banget yang bagus-bagus gitu kan ya. Terus dari segi skillnya juga semoga siswa-siswa di sini bukan hanya punya skill di bidang akademik aja, tapi dikembangkan lagi skill di bidang non-akademiknya, diketahui lagi bagaimana minat dan bakatnya mereka. Mungkin seperti itu. Terima kasih Kak Dinda, Kak Hafsa, dan Kak Caca. Alhamdulillah tadi Sobat Muhik kita sudah mendengar nih pesan dan harapan untuk SMA IT Mutiara Hikmah. Nah, kita pengen nih dengar nih satu kata untuk SMA IT Mutiara Hikmah apa? Satu kata buat SMA IT Mutiara Hikmah, inovasi. Inovasi. Masya Allah. Kita Cak. Karena kita anak Bandung. Bukan anak Bandung. Kuliah di Bandung. Satu kata buat Mutiara Hikmah. Well. Boleh ikutan nggak? Boleh. Kita boleh ikutan ya? Boleh ikutan. Oke. Gimana tadi? Well. Oke, siap. Satu kata buat SMA IT Mutiara Hikmah. Oke. Memang keseruan dengan teman-teman alumni seperti ini gitu. Apa namanya? Sobat-sobat Muhik gitu kan. Nah, artinya sobat-sobat Muhik mereka ini teman-teman alumni, peta persebarannya itu sudah banyak di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta gitu kan. Yang saat ini semua mereka ada yang masih kuliah, ada yang sudah lulus, dan bahkan sekarang ada yang menjadi orang yang sukses. Ini contoh dari tiga sobat Muhik semua. Sobat Muhik semua, inilah tadi apa yang sudah kita sampaikan dari teman-teman alumni, sebuah informasi ya bahwa ada SMA IT Mutiara Hikmah yang begitu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali yang didapatkan gitu kan. Bahkan dari bertiga ya, dari teman-teman alumni dari Kak Dinda, Kak Hafsa, dan Kak Caca ya sudah semuanya membuktikan. Sobat Muhik semua, inilah obrolan dari bersama teman-teman alumni dari Kak Dinda, Kak Hafsa, dan Kak Caca. Dan kalau Sobat Muhik ingin mencari SMA IT yang nyaman, yang bisa mengembangkan potensi minat bakatnya, maka Di SMA IT Mutiara Hikmah aja. karena SMA IT Mutiara Hikmah sedang membuka PPDB ya, penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025-2026. Maka silakan datang dan daftarkan ya teman sobat Muhik semua di SMA IT Mutiara Hikmah. Daftar di sini. Daftar di sini. Jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai kehabisan kotaknya. Terima kasih. Nah, next kita ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.